Roni Berkelana. Bersama saya Andi Bese Fatima. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep geografi. Let's check it out. Konsep-konsep dasar geografi. Apa itu konsep dasar geografi? Konsep dasar geografi adalah gabungan 10 konsep yang bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang terjadi di bumi dari sudut pandang geografis. Konsep ini menjadi landasan bagi pembelajaran dan sarana analisis bagi para praktisi geografi, baik di laboratorium maupun di lapangan. Terdapat 10 konsep esensial dalam geografi. Di antaranya, lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area, serta keterkaitan keruangan. Berikut penjelasannya. 1. Lokasi. Lokasi merupakan suatu objek di muka bumi. Lokasi berpengaruh terhadap harga atau nilai sesuatu di permukaan bumi. Contohnya adalah harga jual rumah akan jatuh apabila lokasinya di daerah rawan banjir. Sebaliknya, harga jual rumah akan meningkat apabila lokasi daerah rumah tersebut bagus. Misalnya, lokasi rumah tersebut strategis untuk membantu kegiatan ekonomi manusia. Pasti harganya juga akan cukup tinggi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi 2 jenis, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut. Lokasi absolut adalah letak suatu daerah dilihat dari lintang dan bujur lokasi tersebut. Lokasi absolut bersifat statis atau tidak dapat diubah karena objek referensinya, yaitu lintang dan bujur, juga tidak berubah. Perbedaan lokasi berdasarkan lintang dan bujur menciptakan perbedaan iklim atau garis lintang dan perbedaan waktu atau garis bujur. Contoh lokasi absolut adalah letak astronomis Indonesia yang terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lokasi relatif. Berbeda dengan lokasi absolut, lokasi relatif dapat berubah-ubah karena objek referensinya adalah objek lain di sekitar objek yang akan diteliti. Lokasi relatif suatu objek dilihat berdasarkan posisinya terhadap objek lain. Sehingga apabila posisi objek di sekitar objek yang akan diteliti berubah, maka tentu lokasi relatif objek yang akan diteliti pun ikut berubah. Contoh lokasi relatif adalah lokasi geografis Indonesia yang terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. 2. Jarak. Konsep jarak adalah konsep yang menjelaskan ruang yang harus ditempuh atau usaha yang harus diberikan untuk mencapai suatu lokasi tertentu. Sama seperti lokasi, secara umum jarak juga terbagi menjadi 2, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut. Jarak absolut adalah jarak antar lokasi yang dinotasikan dalam satuan panjang, seperti meter, kilometer, atau mil. Konsep jarak absolut bersifat tetap dan tidak dapat diubah-ubah. Contoh dari penerapan jarak absolut adalah ketika kita ingin menyatakan jarak antar kota. Misalnya, jarak antara Samarinda dan Balikpapan itu sekitar 113,5 km. Jarak relatif.
Berbeda dengan jarak absolut, jarak relatif tidak diukur berdasarkan satuan panjang, tapi diukur berdasarkan satuan waktu. Jarak relatif menjelaskan waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh dari penerapan jarak relatif adalah ketika kita mengukur jarak kota Samarinda ke Balikpapan saat mengendarai mobil, yakni sekitar 2 jam. Namun, ketika mengendarai motor, kita akan menempuh perjalanan selama 2,5 jam. 3. Keterjangkauan. Konsep keterjangkauan membahas mengenai seberapa mudah suatu lokasi dapat diakses. Dalam memperhatikan keterjangkauan, aspek yang umumnya diteliti adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang transportasi pada tempat tersebut. Selain itu, keterjangkauan juga meninjau aspek fisik seperti topografi dan bentang alam yang ada pada wilayah tersebut. Contoh penerapan konsep keterjangkauan adalah dapat kita lihat pada akses menuju Labuan Bajo. Labuan Bajo yang tadinya sulit untuk diakses karena keterbatasan sarana dan prasarana, kini sudah punya bandara sendiri, yaitu Bandara Komodo atau LBJ. Serta jalan-jalan konektor juga sudah diaspal dengan baik. Selain itu, kota-kota di Pulau Flores juga sekarang dibangun pelabuhan untuk menunjang aksesibilitas lewat laut yang lebih tinggi. 4. Pola. Konsep pola mencoba mengartikan struktur, bentuk, serta persebaran aktivitas baik alami maupun sosial yang terjadi di permukaan bumi. Dalam menganalisa pola, umumnya tiap objek memiliki pola pembangunan yang berbeda-beda. Kita dapat menganalisa pola pembangunan tersebut untuk mendapatkan gambaran mengenai aktivitas yang terjadi dan kondisi geografis sekitarnya. Berbagai interaksi akan menghasilkan suatu bentuk yang konsisten. Contohnya adalah pemukiman penduduk di sepanjang sungai akan menghasilkan pola pemukiman yang memanjang. 5. Morfologi. Konsep morfologi membahas mengenai bentuk permukaan bumi yang ada pada suatu lokasi. Bentuk permukaan bumi seperti pegunungan, gunung berapi, lembah, danau, sungai, dataran tinggi, dan dataran rendah merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas manusia secara spasial. Konsep morfologi umumnya digunakan dalam melakukan analisa wilayah secara umum. Contohnya adalah rumah di daerah bekas rawa akan berpotensi banjir pada saat hujan. Rawa adalah sebuah daratan yang sangat rendah dibandingkan dengan daerah sekitarnya. 6. Aglomerasi. Aglomerasi menjelaskan pengelompokan suatu fenomena di suatu daerah. Contohnya adalah permukiman di pedesaan cenderung mengelompok di dekat lahan pertanian. Namun, terdapat pula penyebaran aktivitas dari suatu lokasi. Umumnya, hal ini dilakukan untuk menghindari kompetisi ataupun untuk menjaga dominasi pasar. Contohnya adalah urbanisasi yang berupa pergerakan manusia untuk tinggal secara memusat di kawasan perkotaan. 7. Nilai kegunaan. Konsep nilai kegunaan berkaitan dengan manfaat suatu wilayah bagi manusia. Dengan mengetahui nilai guna dari suatu wilayah, kita dapat melakukan proses perencanaan yang baik untuk merancang daerah tersebut. Namun, tentu saja nilai guna suatu lokasi dapat berubah-ubah, tergantung kemampuan serta kemauan orang untuk memanfaatkan lokasi tersebut. Selain itu, nilai guna juga sangat bergantung pada ketersediaan teknologi dan ketersediaan modal untuk melakukan pengembangan di wilayah tersebut. Contoh pengaplikasian nilai kegunaan adalah daerah-daerah sejuk di pegunungan banyak dijadikan tempat peristirahatan dan rekreasi.
Bagi sebagian orang, daerah ini berguna sebagai lahan pertanian. 8. Interaksi dan interdependensi. Konsep interaksi dan interdependensi menjelaskan bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi selalu membutuhkan objek lain dan tidak dapat berdiri sendiri. Contoh interaksi dan interdependensi adalah pedesaan dengan area perkotaan. Pedesaan menghasilkan bahan makanan yang akan didistribusikan ke perkotaan, sedangkan perkotaan menghasilkan barang manufaktur yang dijual ke desa-desa. 9. Diferensiasi areal. Konsep ini memandang bahwa setiap wilayah di permukaan bumi memiliki perbedaan. Contohnya, di wilayah pegunungan, penduduk bekerja sebagai petani, dan di wilayah pantai, penduduk bekerja sebagai nelayan. Contoh diferensiasi areal adalah pada aspek mata pencaharian. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan atau kru kapal. Sedangkan masyarakat dataran tinggi umumnya berprofesi sebagai petani. 10. Keterkaitan keruangan. Konsep keterkaitan keruangan memandang bahwa setiap kehidupan di suatu ruang tidak terlepas dari kehidupan ruang di sekitarnya. Konsep ini mirip dengan konsep interaksi. Perbedaannya terletak pada lingkupnya yang lebih luas. Misalnya, Tol Cipularang sering mengalami kemacetan setiap akhir pekan. Hal tersebut disebabkan banyak orang Jakarta yang berlibur ke Bandung. Itulah penjelasan mengenai konsep-konsep geografi. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik like, komen, dan share. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel Roni Berkelana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.